orang mak nak masuk TV je lah. Ini lah biasa. Bismillah, hari ke-20 apa pasal apa? Saya nak melawan pasal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ibu-ibu sekalian, para ummahat wa ukhtul mu'minah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, hari yang ke-20 kita berada di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di majlis ilmu. InsyaAllah bergabung beberapa amal soleh di dalamnya. Yang pertama, awak dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa. Kemudian yang kedua, kita menghadiri majlis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal yang kita lakukan semenjak awal Ramadan sampai hari ini, sampai nanti Ramadan berakhir, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kebaikan akhirat kita dan menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sekalian, para ummahat wa ukhtul mu'minah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, hari ini adalah hari yang ke-20 awak menunaikan ibadah puasa Ramadan. Hari yang ke-20 berarti hari yang tersisa itu sudah jauh lebih sedikit. Lah selesai 2/3, tinggal lagi sepertiga. Tinggal lagi sepertiga. Ibarat awak menempuh satu jalan dari tempat awak asal menuju tempat tujuan, berarti sebenarnya awak lah jauh meninggalkan tempat asal awak, lah dekat dengan tujuan. Artinya tinggal sepertiga lah berlalu 2/3. Maka yang bisa kita lakukan hari ini lagi, ibu-ibu sekalian, adalah kita memperbanyak doa kepada Allah, mendoakan hari-hari Ramadan yang telah berlalu. Tentu tidak akan mungkin lagi bisa kembali. Ya, tidak bisa balik lagi. Nyolah baik
Dan waktu yang telah bergerak itu adalah waktu yang sudah sangat jauh. Dia tidak akan bisa kembali, dia tidak akan bisa balik lagi. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah dalam setiap doa-doa kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Beliau ketika selesai membangun Ka'bah, selesai membuat Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, dua orang Nabi itu berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi mereka berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan Ka'bah, menaikkan Ka'bah. Selesai mereka menaikkan Ka'bah, sesudah itu mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba lihat Ibu sekalian, bagaimana mereka berdua adalah nabi, manusia istimewa, utusan Allah. Akan tetapi sesudah mereka beramal, mereka khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima. Dan mereka harap supaya amalnya diterima. Kalaulah mereka dua orang nabi saja ada perasaan cameh, jangan-jangan amal tidak diterima, apa lewat. Semestinya perasaan cemas itu lebih banyak ada pada diri kita dibandingkan pada dua orang nabi tersebut. Ada satu kisah ibu sekalian, disebutkan di dalam kitab Min Akhbaris Salaf, ya. Dalam kitab Min Akhbaris Salaf ada satu kisah, cuplikan kisah di negeri Yaman. Kisah ini pernah ada seorang pemuda yang saleh, ahli ibadah, orang yang bertakwa. Profesi sehari-harinya adalah dia menjual kain, dia buat sendiri, kemudian dia jual. Hasil buatan tangannya itu cukup diminati, artinya kualitasnya rancak. Lalu orang yang ambil, jadi kalau sudah itu tinggal dibawa langsung dibalik, ya. Jadi tidak perlu nyoman jojo sepanjang jalan itu. Lah pasti ada orang ambil. Nah, sebagaimana biasanya, selesai kain yang dia buat itu selesai, maka dia pun datang ke orang yang biasa membeli kain itu. Ya, dia bawa kain itu, kemudian orang yang biasa membelinya nyopreso seketek saja. Ya, dia cari seketek. Ketika dia cari seketek, nampak dia ada banangnya yang jarang. Ada banangnya jarang. Ya, ada banangnya yang lapik. Akhirnya langsung dia katakan, mohon maaf, untuk yang sekali kau, kamu tak bisa balik. Untuk negini pun, kamu tak bisa balik. Akhirnya pedagang itu bertanya, kenapa bapak tidak membeli kain yang saya bawa? Padahal biasanya kan Anda membelinya. Bukankah biasa Anda membelinya? Mengapa yang sekarang Anda tidak membelinya? Maka kemudian apa kata orang yang biasa membeli kain itu? Mohon maaf, biasanya kain yang Anda bawa selalu kualitasnya bagus, ancang-ancang, tidak ada cacat ya lah. Tapi yang kini kau mohon maaf, mungkin dia tak aja atau bahan hasilnya kurang ancang. Oh, cari barangnya banyak lah. Cari ada kainnya yang jarang. Kalau itu mohon maaf saya tidak bisa membelinya. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Pedagang kain itu pun mulai berlinang mata, menangis dia. Tuh heran orang mengalih itu, apa kecil orang mengalih? Padahal menangis kok, tidak dibalik kain menangis. Masa dia menangis gara-gara kain tidak dibelikan? Cengeng mana tuh? Bayangkan dia buat apa-apa menangis gara-gara kain tidak dibalik. Kan yang masuk tuh, Bu. Akhirnya begitu dia selesai menangis, akhirnya pembeli tadi bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah saya tidak membeli itu suatu hal yang biasa? Kan biasa saja. Ambo balik,
ambo ndak balik kan biasa. Mengapa engkau menangis manakala saya tidak membeli kain yang kamu bawa? Maka apa kata penjual kain itu? Dia pun menjawab, Tuan, saya menangis tidak ada hubungan dengan kain saya yang tidak kau beli. Alangkah rendahnya saya, alangkah lecehnya saya, alangkah cengengnya saya kalau saya hanya menangis gara-gara urusan kain. Saya menangis bukan gara-gara itu. Saya menangis ketika Anda tidak membeli kain saya dengan sebab gara-gara benangnya sedikit ada cacat, sedikit ada yang lepas, sedikit ada yang jarang. Akhirnya engkau tidak membeli, tidak mau menerima. Terfikir oleh saya, bagaimana dengan amal-amal saya kepada Allah yang banyak kurangnya, yang banyak cacatnya. Amal banyak kurangnya, banyak cacatnya. Solat tarawih kita banyak kurang. Dibandingkan solat tarawih Nabi, tidak ada apa-apa solat tarawih. Supaya tarawih waktu bakal capek sudah. Bakal capek sudah. Panjang saya imam seketek, mulai hati ibu pengatur. Dia nak mau nak kerja. Kalau nak batuk boleh ibu. Kalau ibu asli batuk itu. Tapi batuk dalam solat tu banyak yang asli. Panjang baca imam kan. Lah salat ruku imam baru sihai batuk ibu. Enggak ada batuk. Sihai ni kan. Tak pernah lu minum kopi ibu sihai surang saya. Berarti batuk tu batuk bermakasud. Jadi bayangkan bu, dengan solat kita yang seperti itu, apakah kita yakin bahwa solat kita itu diterima oleh Allah? Demikian pula puasa kita. Demikian pula puasa kita. Ketika puasa, ya orang puasa, cuma mulut kita belum tentu berpuasa. Mulut kadang-kadang masih nyaman membicarakan keburukan orang lain, masih suka membahas kekurangan orang lain. Demikian pula mata. Demikian pula telinga. Jadi satu sisi bahwa memang arah puasa awak, solat awak diterima oleh Allah. Tapi di sisi lain ada pula hendaknya perasaan cameh, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Sebab Nabi mengatakan, rubba shaim atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Nabi mengatakan, yang puasa tu yang banyak, yang dapat awi dia lapar. Artinya banyak puasa tu cuma dapat awi dan lapar. Awak khawatir jangan-jangan awak orang yang banyak tu. Jangan-jangan kita yang banyak. Karena itu perbanyak kita berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah terima amal-amal kita dan Allah jadikan puasa kita sebagai penggugur dosa kita dan salat kita sebagai penggugur dosa kita. Sebab Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala, ya, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa orang yang sholat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi siang diampuni dengan puasa, malam diampuni dengan sholat. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, ini yang kita harapkan. Jadi bukan puasa sekedar puasa. Nah, kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Puasa kini puasa yang ke-20. Tidak terasa ya. Tidak terasa begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat hari berlalu. Sudah 20 hari saja kita berpuasa. Kita sudah berada di hari-hari yang terbaik.
ya, di hari-hari yang istimewa. Jadi Ramadan itu semakin kau jual, semakin istimewa. Semakin kau jual, semakin tinggi nilainya. Nah sekarang kita akan mengkaji bagaimana kita di akhir Ramadan ini. Bagaimana kita di 10 akhir Ramadan ini. Mesti seperti apa kita. Jangan seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang 10 terakhir itu baru. Semakin loyo, semakin tidak bersemangat. Sudah banyak yang disibukkan dengan sesuatu yang bukan ibadah. Sudah banyak disibukkan dengan apa nanti nekadi pakai kadi Quran. Sudah banyak disibukkan dengan apa nanti nekadi makan, nekadi kulit kadi ko. Apa boleh ibu-ibu? Biasanya lah dalam kepala ibu, yo. Langsung berlangsung. Akan tak susah, tapi memang yo kan. Pencak mengaku. Jadi bukan salah kok. Sebab tak mungkin lo kan ketika ayo awak tak dua apa-apa kan. Tiba orang ke rumah ibu lagi saya aja putih kan. Tak lo menekan. Berapa? Tak lama tu bu ya. Tidak lo salah tu. Kalau ada lo aktivitas tambahan, cuma jangan gara-gara panambah keluar nempok jadi hilang. Dapat menjadi hilang kapak. Dapat nak kita hilang negadang itu kebodohan. Jadi negadang tetap dipaci, ada tambah dengan kita itu. Jadi seperti apa kita di 10 akhir Ramadan ini? Yang pertama, lebih serius dalam beribadah. Lebih serius. Lebih bersungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau dibandingkan hari-hari yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itu beliau bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau di hari-hari lain. Sekalipun Nabi tidak pernah tidak bersungguh-sungguh, tidak do Nabi itu tidak bersungguh-sungguh itu tidak do. Cuma di 10 hari terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh, lebih beliau tingkatkan. Lebih beliau tingkatkan dalam semua hal bu. Solatnya, solat sebaik-baiknya. Malah kalau perlu solat pula kita di malamnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok di 10 terakhir tu sesudah tarawih adalah solat di waktu malam? Iya bu. Kalau solat tarawih itu dalilnya dalil umum. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang salat di malam Ramadan. Kalau malam Ramadan berarti malam keberapa? 1 sampai 30 atau 1 sampai 29. Itu dasar waktu tarawih itu tuh. Adapun salat di tengah malam di 10 terakhir dasarnya hadis yang lain. Man qama lailatal qadar. Siapa orang yang salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Malam Lailatul Qadar itu bila? 10 hari kan? Itu pokoknya. 10 terakhir itu ada orang salat di malam hari yang paling berjamaah dengan bacaan yang panjang. Bisa do amal kok. Awak usahawan yang terbaiknya bukan buat gini Pak. Jadi segala macam bentuk amalan yang terbaiknya bu kini keluar. Puasa terbaik. Jadi kalau selama bu hari-hari sebelumnya puasa masih ada kadang-kadang awak
mengecek-ngecek tentang orang misalnya. Ada puasa-puasa sesudah tu alah dia. Ada orang terdengar mengecek-ngecek, awak sedang duduk di kawan, tiba-tiba mulai dia mengecek tentang seseorang tu. Permisi bu, sakit parit pak. Sembarang ibu lah. Permisi yang buat tu perlu. Sebab orang mempakecian orang tu kan senangnya dek buat mendengar kan. Awak kusuk mendengar. Atau makin lama dia macam itu. Boleh buat korek-korek abah kelanjutan. Abah kelanjutan. Tu tahu semangatnya. Tapi cuba penonton yang nak ada bu. Lemonya. Sama bu ngaji ke bu. Abu kalau ramai jemaah bu semangat bu. Tapi tak ada ibu doa. Ambo saya duduk seorang tu bu ngecek bu. Atau gak seorang bu. Latih buat dia tu. Jadi kalau ada misalnya yang model tu tinggal saja bu. Tinggal saja. Cari saya rasa. Ambo ada perlu. Pasti berhenti sesuatu. Ada demikian pula solat malam kita. Solat malam lah dengan solat malam yang terbaik. Yang terbaik. Dengan bacaan yang terindah. Pokoknya untuk solat tarawih. Akulah yang 10 terakhir pak. Aku dapat memang bacaan itu bacaan yang bagus sekali. Sehingga awak pun merasakan nikmat ketika solat. Merasakan nikmat ketika solat. Sebab nikmatnya solat orang di belakang tergantung juga jadi imam. Ibu lama tak lama solat tu ada tak hubungan dengan imam bu? Kalau imam bacaannya rancak, lagunya pun mantap, iramanya pun mantap, berasa ibu. Langsung di belakang kan. Tapi kalau bacaan imamnya tepai-tepai, loyo sa. baik di belakang. Kan tua na ina. Sama awak naik auto kalau supir tu dia memang bawa, tak terasa guncangannya dah. Lama ayunya dah nyam. Lah berpengalaman supir kau, tak terasa pun naik auto tu terlalu gantian tu. Tapi kalau supir kau baru pandai bu, masuk gigi saya acok berlangkang-langkang dah nyam. Sudah tu masuk lo ke dalam lubang bu. Abai bu ketika naik auto bu. Rasa-rasa nak capek tipu awak dia lama lagi wah. Maloyo dan naik auto juga jago mah. Awak kan ada imam-imam awak siko bu ya. Imamnya kan lain standar bu ya. Makasihnya bacaan-bacaannya standar kan? Alhamdulillah. Abu kan saya bu, ikolah. Kalau di Bukit Tinggi, iko yang perlu diperbaiki untuk ke depan macam ni bu. Abu kan kalau Ramadan tu bu, Abu banyak di Solo bu. 3 hari dalam sepakan tu bu di Solo. Ramadan pertama, 7 hari pertama, 3 hari tu. 3 hari, itu Bukit selai. Kau boleh Solo tu. Kau yang sadonya yang nak boleh bu. Hanya pakai mahfud dalam orang dah sebut dia mahfud. Jadi kalau mau cari kalau di Solo bu, imam tu standar saja bu. Imam tu standar saja. Tak tu imam ku baca cakau sudah tu. Tak baca cakau dah. Memang imam tu profesional gitu. Memang dipilih orang-orang yang bacaannya bagus, kemudian hafalan Qurannya pun ada lumayan. Kalau dia awak di bukit, tidak. Bukit tinggi agak lah kebanyakan. Kadang imam tu sembarang sebut. Kadang ustaz langsung jadi imam. Kalau kita ketahui, tidak ada ustaz yang pandai berceramah, pandai jadi imam. Ada ustaz hebat berceramah tu, berapi-api berceramah tu. Ketikanya berceramah tu, terduduk katanya. Ustaz berceramah bukan terduduk kan? Tak ada tegak. Entah kalau kan tak ada. Lagi ke? Entah tagak tak ada dan tak kalau tak ada. Terduduk ni banyak kan. Ya, ada ustaz yang ketika ceramah tak tahu tak bu. Berapi-api ceramahnya bu. Tapi ketika jadi imam batek-batek payu. Tak sadar misalnya. Karena itu memang harus ada imam khusus.
Kemudian kalaupun akan diamanahkan ustaz yang berceramah jadi imam, kadang tak sanggup pun. Ya. Ambo setiap, pokoknya setiap di bukit pun, hampir setiap ambo ngaji, tak jadi imam. Akhirnya nak tanduk tu. Suara tu gak kepasung. Apalagi kalau siang tu ada beberapa kegiatan tu. Ya, siang tu pokoknya gua tu kalau acara tu durasinya lama, gua tu diminta mengisi selama Ramadan 3 jam bu, tak kalau ada cari jalan lain tu 3 jam bu, awi nak boleh ni. Kalau 3 jam di bulan biasa gua dah cukup dia meja kan, ayat tu, terlalu ada, snack ada. Kalau bulan puasa 3 jam nak tahu dia boleh tu. Jadi Senin lain tu. Tapi kalau maksimal durasi 1 jam, tak ada. Kalau di pasuan, amalan korban banyak. Pokoknya buat dulu pengajian di kantor, di satu instansi rutin tu. Biasanya 1,5 jam bu. Cuman yang bulan puasa mau minta, Pak, kamu kalau bulan puasa kau mohon maaf, kamu tak bisa lah mau mana macam. Tak bisa mau kalau lah. Aku boleh pakai Zoom tu kan awak duduk seorang tu. Tak ada orang tu. Orang habis di ruangan masing-masing macam dia tu pakai untuk tu. Jadi masuk TV waktu buatnya tu. Oleh kini kan masuk TV. Kalau dulu masuk TV, wah langsung dia lihat dalam kampung tu. Mak nak masuk TV je tuan. Pakai HP zaman-zaman dulu. Jadi anak mak gilo ngecek-ngecek sulang tu. Ini bayang ngecek-ngecek sulang kan. Jadi solat malam maksimalkan. Termasuk solat malam di tengah malam. Jadi bu solat tarawih, selesaikan sebalik. Kemudian kalau nak menambah tambah lagi itu tengah malam. Tambah tengah malam. Kalau ada orang yang melakukan berjamaah, satu berjamaah, tapi tidak witir lah sebab lah witir tadi. Ya, bapak. Iya. Witir itu sekali dalam satu malam. La witroni fi lailah. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Isi kau ada iktikaf tak? Tidak ya. Ini memang banyak yang tak maduan bu. Boleh dari suasana COVID loh. Jadi ya itulah bu ya kondisi awak ini. Jadi COVID kok satu sisi awak percaya, tapi di sisi lain entah yo sedang kau tidak. Sebab COVID kok selalu nanya lah ke puasa awak. Karayo awaknya nanya. Ini zona orange, zona merah, zona kuning. Oh, tak tahu dulu. Tidak ada di langit itu tulisan kuning, tidak ada. Jadi istilahnya bu, tak pasok percaya saja pak. Tayo tidak. Sementara tahun baru bu, tidak ada COVID. Tidak ada. Malah mau cari buat orang gilo tidak ada yang kena corona pak. Orang gilo. Tidak ada pakai masker. Orang gilo pakai masker. Cuci tangan? Dan gilo cuci tangan ada? Tidak ada. Jaga jarak? Ulang dengan jarak dari yang jaga jarak. Kan depan tu orang dibunuh tu. Tidak ada kan yang nampak. Jadi kadang itulah bu ya, satu sisi awak bukan tak percaya. Beko sombong awak ini. Ambo kan lah, kan gitu. Ambo akhir tahun kan, Desember bukan. Desember bukan jo sedih. Anak-anak rendah, sehingga anak-anak diungsian seluruh. Dikarantina kan. Karantina di rumah saja. Karena yang mau Desember, Januari mau sehat. Setahun bukan bu. 2020 bukan 2021 sehat. Nah, setahun bukan. Jadi segala macam amal kebaikan bu dipacu, jangan besok-besok. Ada satu nasihat dari Imam Ibnul Jauzi, apa kata beliau? Innal khayla idza syarafat
Sesungguhnya seekor kuda, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuza bisibaq fala takunil khaylu aftana minka fa innamal a'mal bil khawatim fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinil wida. Apa kata beliau? Seekor kuda pacu, bayangkan kuda, apabila dia sudah akan sampai di garis finish. Jadi kuda tu apabila laka sampai garis finish, laka dakek selesai lomba pacu kuda, maka kuda itu akan mengeluarkan kecepatan terbaiknya. Cuba ibu cari lomba pacu kuda. Kalau hampir selesai, itu kuda tu keluar kekancangan, kecepatan maksimalnya. Kalau kuda tu orang meracak, nyolat itu supaya larinya kencang. Maka demikian pula kita, kalau kuda saja, kalau pertandingan sudah akan selesai, dia keluarkan kemampuan maksimalnya. Abaitu pula awak. Fala takunil khailu aftana minka. Jangan sampai kuda lebih cerdas dibandingkan kamu. Dan jadi itu kuda awak. Kalau kuda hampir selesai pertandingan, ini keluar kecepatan terbaiknya. Awak ketika pertandingan akan selesai, amalan melemah kok. Dan biasa sampai saf diskon 50%, 2 saf malah melemah. Semuanya semestinya meningkat kok. Baca Quran awak tingkatkan. Baca Quran tingkatkan. Kapan perlu lalu dikurangi. Tapi jangan sampai zalim lo ke diri awak, jangan sampai dah lalu. Jangan sampai dah lalu. Tapi tingkatkan. Demikian pula infak kita. Infak tingkatkan. Jadi Ramadan kau bukan masuknya punya seperti akhir kau untuk perhitungan tidak. Ini maksudnya. Takkan awak nanti berinfak di luar Ramadan bukan? Sekalipun dengan jumlah yang sama, tidak menganggap. Tidak. Ikulah masuknya. Ikulah masuknya. Kadang awak terbalik, ketika rayu, kadang-kadang infak. Padahal ketika rayu itu kan bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan biasa. Ketika bulan Syawal, infak orang kadang-kadang saya dapat 50.000, 100.000, paling ketek 20.000. Tapi di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan tuan, infaknya 10.000, 10.000 kok baliknya 9.000. Kau macam ni ada orang yang pakai balik-balik piti infak ini. Kalau dulu tidak ada orang berinfak tu pakai balik-balik piti infak. Kalau memang piti awak dah tu piti ketek, berarti sudah berarti Allah menginginkan awak berinfak saat tu je piti kan. Kau tak masuk kan kamu pilih. Kau ni ancak dia kotak infak tu dia tak tahu buka tu. Biasa dia ambil balik je. Abang itu pula awak bagi makanan untuk berbuku. Kalau ada awak nak dapat jatah bagi pembukuan tu, senang hati tak. Dan tak dapat jatah, cari dapat lagi. Malah kalau perlu setiap hari dia, sesuai kemampuan awak. Mungkin yang balik-balik sekali awak bisa makan siang antang lah. Mungkin sekali awak bisa. Tapi ringan-ringan tiap hari lah. Kok gorengan, kok air minum, kok sirup tu kan ringan itu. Tak lama membuat itu. Nabi mengatakan, "Man fattara sha'iman kana 'alaihi min al-ajri mislu shaim." Siapa orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, yang pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi mohon maaf, kadang-kadang orang ketika raya atau tak tanggung macam orang makan sikul makan pada dia kawan tu kok paling depan sikul sikit tu ketika raya. Ketika puasa berbuka kadang-kadang melempam saja. Banyak pengalaman-pengalaman ketika bulan puasa tu. Jadi kadang-kadang awak harus hadir. Ambo kepatang ada jadual khutbah. Kadang awak khilaf, awak lupa sebelumnya awak pernah mencatat sampai lain. Tak terkana dah boleh kalang dia pindah-pindah rumah aku buat catatan tu hilang bagi kita cicir karakter tu. Sehingga minta maaf Pak, tak bisa berpuluh jadual pula ada sampai lain 3 tahun yang lalu. Ketika itu reaksinya lain biasa-biasa saja. Cuma sesudah itu kecewa. Kami apa banyak pokok segala macam. Pokoknya kecewa. Sampai mau kecewa. Kamu tak ada niat untuk mengecewakan. Dan apa namanya, kelupaan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Baik ustaz ataupun pengurus pernah lupa siapa. Pernah itu jaga khutbah raya kau. Awak dah berjanji suatu tampik. Rupanya 3 pekan sebelum tu telefon pengurus lain kau. Minta maaf ustaz. Rupanya ada apa dan lain ustaz tak mencari kan ustaz. Minta maaf ustaz. Kan ada ujungnya salah tu. Cuma mohon maaf kadang-kadang ketika di ustaz salah, kadang salah ini. Kadang salah. Tapi ketika ini salah, sudah hati luar. Sama masalah pengukuhan tadi, aku pernah mengaji ketika masih tinggal di Padang Panjang. Bukan sebelum pindah ke Bukit Padang Panjang. Tahun 2008 sampai 2010 di Padang Panjang. Jadual kajian Ramadan di salah satu masjid di Kabupaten Agam. Itu butuh waktu sekitar 1 jam dari rumah dari Padang Panjang. 1 jam. Kalau macet bisa lebih lama. Tapi kalau mungkin ibu 50 minit lah. Intinya kan cukup jauh tu. Sehingga ketika pengurus menelpon 2 hari sebelum hari H, tidak ada bicara masalah 5 ukur. Termasuk di hari H-nya, tidak ada bicara masalah 5 ukur. Tidak ada. Tiba akhirnya, di hari H tu ketika pengurus menelpon, ambo tanya lagi, Pak Cemo, ambo kan jauh di Padang Panjang, Pak nak nambah buku bah biasanya Pak disediaan di masjid atau bah? Sebenarnya awak bertanya tu malu tu, kan bantu arok waktu. Mestinya dengan pertanyaan ambo tu beliau langsung merespon oh sikolah ustaz, kok di mana kau nyepikir lo beko boleh pada cara lah tayuan ke ustaz tu tadi. Nyepikir lo beko kan? Tak malu dia menjawab kau tu buat. Kami tak ada yang jadi buku tu ustaz. Tak ada kami jadi dia tu. Malah ada ustaz yang jauh ke ustaz. Ustaz dari Padang Panjang, ada ustaz dari Padang ustaz. Tak tahu yang kami buku 5 ustaz. Dan jadi kami ustaz tu lagi boleh siko. Itu dia kami ikut 5-nya buku tak salah salah. Macam buku, dia tak buku tak apa. Dalam hati akhirnya kita mau ayo lepas saya kalau mau itu biarlah rumah saya mau buku ke Pak saya sudah buku baru mau nanya KTP kau. Oh jalan ustaz. Di rumah ustaz ya jauh tu ustaz. Aneh tentu jauh dia tu dalam hati. Jauh tu ustaz. Tak leh ustaz beko ustaz.
Kecik ambo. Jauh tu Ustaz tak boleh, Ustaz tampil ambo. Sela Ustaz kecik ambo itu sambungnya. Ternyata apa bu? Agi ko sela Ustaz. Capek so Ustaz pagi. Beko di mauzat Ustaz azan maghrib pas subuh tu makan, situ Ustaz buka. Kecik ambo dalam hati bu. Kalau itu tak perlu ngajar tentu dia. Ambo tandai masa itu bu. Ambo tandai. Lain ibu dia, cuma ketika ceramah aku sampai mengkecian. Kalau tak bisa menyediakan pembukuan untuk guru, undang saya ustaz-ustaz dan dakik-dakik selesai je. Undang saya ustaz-ustaz dan dakik. Kau diundang dari Padang, diundang dari Padang Panjang, diundang dari Payakumbuh, tapi tak mau menyediakan. Cuba dipikir, kok awak bahas. Jadi kok kadang-kadang orang kan kecewanya saja deh. Macam-macam fenomena awak berdakwah luar. Kadang-kadang kan pengurus jemaah kecewa jemaah. Nek kecewa ustaz tak ada. Tak ada. Sampai ngecek model. Kemudian ada pula baru beberapa hari ya, ketika mau kecian masalah ambo dah jawab masalah buku. Oh ya Ustaz, untuk buku Ustaz kau nombor HP ibunya Ustaz telefon saja. Ambo ke mana telefonnya? Leh masuk di kau tu bu, ambo nak buku sampai tak bisa bu. Masuk dah bu? Tak masuk dia tak boleh bu. Nanti saya dah cakap, ambo nak kau telefon orang. Minta membuku di rumah dia masuk. Banyak pengurusku, mohon maaf, banyak pengurusku yang tidak tahu cara mengurus masjid. Tak tahu cara mengurus masjid. Akhirnya, memang tak ada telefon. Mestinya beliau yang telefon aku tu baru masuk. Ustaz di mana Ustaz? Ustaz berbuku tempat ambo, tunggu Ustaz tu baru masuk. Tapi kalau ambo telefon itu yang dibuat. Tidak masuk tu. Istilahnya ambo punya anak sendiri. Jadi bayangkan, aduh lah model tu. Padahal kalau awak calik ya, ibu-ibu yang pernah umrah di Ramadan, calik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu berceramah orang manja orang begitu. Malah ada yang makai calo, tahu calo bu? Dimintanya seorang, kamu cari 10 orang, ajak dia buka sini. Tapi 10 orang dia lagi sekian real. Sehingga dia mencari-cari orang tu untuk mengukur di tempat itu. Itulah berhidang selalu makanan, dicari-cari orang tu. Tapi awak ada tak betul tu? Malah mau pernah berbuku di satu masjid. Jauh dah di rumah, boleh dah kek dah ada. Tapi idealnya, kau kalau bicara ideal, kau dapat dibasuh juga. Kalau Ustaz tu amuah dah amuah ya, tu urusan kalau kau. Tapi dibasuh juga, Ustaz kan risiko kau nak. Oh tidak tu, tu kan lain risikonya. Tapi nak jalan dibasuh juga. Abu pernah dulu diajak dari pengurus berbuku di satu masjid. Masjid itu dari rumah Abu jauh Wananda, dakik Wananda, 20 minit lah. Artinya kalau awak berbuku di rumah lah, kita kerja sekalipun awak untuk makan dulu segala macam dulu. Masbuk, yo masbuk. Ada mintanya siko buku Ustaz ya. Siko buku pun teragak lo. Untuk buku sama Ustaz Ambo sebenarnya ada pergi keluar lo. Cuma dia jadwal Ustaz ini Ambo dia aku keluar aku kau masjid sengaja nunggu Ustaz tu. Adik beliau ngecek betul tu yang dia kawan aku. Buku masjid sedang buku tu kan. Kan ada ibu-ibu sebelah tu. Tadangan tu. Agak cik ibu-ibu tu. Ustaz tu tinggal dalam kek sekolah, mesti sekolah di buku tu.
Pahit lah semua makanan kau nak semua. Tinggal dah kek sekolah mak kau sekolah ni sekolah. Jadi kesannya ambo kau super aja kesannya. Dalam ceramah kau ambo sampai. Cuma tak mau kecek tu pernah dulu ada satu kejadian di satu masjid kecil. Ada ustaz buka di situ. Ada jemaah yang mengecek kadang ada ustaz tu. Ustaz tu tinggal dekat situ tak apa situ lah buka. Tak mau kecek masjid tu ada di satu masjid kecil. Nampak ibu tu dia mula bikul. Mungkin itu perasaan dia tengok ke tu. Aduh sangkarnya tu. Itulah madu yang mungkin selesai pengajian itu yang bawa. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Kecik ambo pun tak terdangar Ustaz. Jadinya mengecek model tu tapi tak terdangar dia bukannya tahu yang salah. Mesti ada. Ada siapa yang akan datang ni ulang untuk terus. Ibu tu orang dah. Malah orang kok dapat orang yang masak tu kok dapat apa yang dibawa tu buat habis. Ibu kalau acara buka bersama, habis ni ibu bawa perasaan ibu. Senang lah. Angin ibu itu. Tapi cuba bu, punya orang habis bu, punya ibu dah usah dulu bawa perasaan ibu. Jadi ambo ketika tu bu, Musa, tapi layak apa boleh itu yang sudah tu. Yang kadang tanya bilang, kok bagarah kok apalah tu nak wilayah garah tu. Jadi manfaatkan apa saja peluang amal, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai nanti abi silek, abi cakap tak kena silek. Bapa tak buka racun itu ajar nanti tak kena dia untuk beramal. Itulah kesempatan memperbanyak amal kebaikan di 10 akhir Ramadan. Kemudian kalau memungkinkan ya sekalipun ikut menganggap balik kini bu ya i'tikaf. I'tikaf itu salah satu amalan yang sangat utama. Yang mana Nabi SAW beliau selalu beriktikaf dan di tahun wafatnya beliau, tahun terakhir beliau bertemu Ramadan, Nabi itu beriktikaf selama 20 malam, 20 hari. Bukan 10 terakhir tapi 20 terakhir. Jadi i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid dalam rangka menyibukkan diri dengan amal kebaikan. Jadi yang yang kata Jo, kau bisanya cuti dulu. Tapi kalau enggak, ya berapanya bisa. Intinya, awak berupaya masihkan waktu wana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa amalan berikutnya? Berupaya meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Apa maksud 1000 bulan tu? Beribadah di malam Qadar itu, di malam Qadar itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kalau ibu mengucapkan kalimat Subhanallah di malam Qadar tu, pas jatuh malam Qadar ibu ucapkan Subhanallah, itu sama seperti ibu mengucapkan Subhanallah 83 tahun tak berhenti. Kalau menjawab Subhanallah 83 tahun tak berhenti. Dah lalu dia pun dan itu saya kan jawab. Di saat awak solat dan di situ pas jatuh Lailatul Qadar, maka seperti kita solat selama 83 tahun. Selama 83 tahun. Kita berinfak di saat Lailatul Qadar, maka seperti kita berinfak tidak berhenti selama 83 tahun lebih. Tapi malam itu dirahasiakan. Sengaja dirahasiakan.
Kenapa dirahasiakan? Supaya awak mencarinya, supaya awak mencintainya. Sebab kalau lah diketahui secara pasti Lailatul Qadar itu jatuh di hari itu, di malam itu, ya, mungkin orang tidak akan beramal kecuali hanya di saat hari itu saja, di saat malam itu saja. Ya, jadi sengaja Allah tidak memberitahu kita kapan waktunya, dan sengaja Nabi SAW tidak pula menyebutkan kapan malam itu terjadi. Intinya dia ada di 10 akhir Ramadan, yang terutama di malam-malam, dan tidak ada ciri-ciri khas, ya, kecuali hanya sedikit disebutkan oleh Nabi. Di malam itu suasana hening, syahdu. Kemudian di siang hari sesudah malam itu cahaya matahari redup, tidak menyilaukan, tidak menyakitkan mata. Tapi kan itulah selesai. Artinya kalau bersobok lewat siang, berarti malam tadi, berarti kan dah habis tu. Karena itu intinya sudah cari aja, itu intinya. Tak seperti kata sebagian orang, kadang-kadang dulu ketika kita tanda malam qadar faqo, ayo aku. Kalau cik tu tenang, ayo aku batang kayu apa? Aduh, situ cerita baru tu. Ayo baku. Aku dulu dapat cerita ayo baku tu. Akhirnya lalu kami disuruh berganti-ganti piket. Ambil ayo sudah lewo, ambil sendok. Tu jam laloknya ada tu, anggap kau jam lalok sekian sampai jam sekian ya. Sebelum lalok jagoan kawan, asikonya jago dan lain lalok. Di saatnya jago, habis waktu jagonya laloknya lain jago tu piket cek. Sehingga tak tu dan total lalok sadonya. Tugasnya mana mencek air. Oh dah. Kok baku jagoan sadonya? Tak ada waktu. Itu mau cerita mancik-mancik. Batang kayu menunduk. Malah batang kayu menunduk. Jadi itu ciri-ciri yang dibuat-buat. Intinya malam itu tidak diketahui kapan pastinya. Karena itu mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan, Bu? Di malam qadar itu, Bu? Ya. Banyak doa, di antara doa yang paling utama itu adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Mulia, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkan aku. Itu di antara doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa juga kita tambah dengan doa tadi. Bagus? Iya. Doa aja, Bu. Termasuk siang hari juga masalah, Bu. Karena doaku baik ya. Doaku baik. Cuma di waktu malam Ibu perbanyak aja. Tambah lagi dengan doa-doa yang lain, silahkan. Kebutuhan awak kan banyak kan? Kebutuhan awak pasti banyak. Masalah-masalah awak minta diselesaikan oleh Allah, minta. Setiap awak kan pasti punya masalah kan? Malah kalau mau cari wajah ibu-ibu ku wajah bermasalah apa? Ya, Bro. Yang salah Pak, mau nampak ikan yang lebih baik. Ya minta, Bu. Termasuk doa kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Itu ya. Masih ada? Ustaz, kalau malam qadar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau disabut malam tuh belum. Yang namanya malam tuh maghrib sampai menjelang subuh. Itu yang malam.
Itu yang malam. Jadi semenjak maghrib sampai subuh. Ibu bukan tak boleh lalok, Bu. Lalok juga. Cuma minta ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah jumpakan dengan malam. Kalau Allah berkehendak dan memang awak layak, Bu, lalok. Tiba-tiba Allah bangunkan. Tapi manakala orang itu tidak pantas bertemu dengan malam qadar, nyalah kadang-kadang, Bu, tiba nak seketik lalok. Dan malam qadar itu tidak ada sebentar. Allah menyebutkan salamun hatta matla'il fajar. Keselamatan sampai masuknya waktu subuh, ada kedamaian. Damai sampai masuknya waktu subuh. Jadi bukan berarti di malam itu awak tak boleh istirahat. Kau awak zalim lah kau. Ya. Kau masih sakit lah ibu. Sudah ibu sakit kan? Corona dah kau sudah itu. Sebab kini kau apa pun sakit buat. Sakit kepala, corona. Sakit kaki, corona. Sakit selemu, corona. Segala penyakit ini corona. Ya. Masih ada? Kau banyak baca Quran ya, Bu ya? Banyak baca Quran. Lah, berapa kali khatam, Bu? Berapa? 2. Nah, nampaknya lah ada yang nampak. Cuma mungkin tak kira nampak. Alhamdulillah, 2 lah, lumayan lah, banyak tu. Ya, manfaatkan hari-hari awak dengan sebaik-baiknya dengan amal saleh. Baik, demikian ibu-ibu sekalian. Rahimakumullah. InsyaAllah besok subuh, ya, besok kita tu. Besok subuh dia saja ibu. Besok subuh hari Senin ibu ya. InsyaAllah. Demikian jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.